Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel. Adler Wolf menantu tidak terduga. Episode 376, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Pikiran terakhir melintas, Adler Wolf merasa sangat lemah, matanya menjadi gelap, dan dia pingsan. Apa yang tidak diketahui Adler Wolf, Russo Kyle, dan orang lain di sekitarnya adalah bahwa tepat setelah Adler Wolf pingsan, warna kelopak bunga teratai 7 di dada Adler Wolf dan garis samar pada tulang giok di telapak tangannya mulai melambai, aliran cahaya aneh, perlahan menyebar ke tubuh Adler Wolf. Wajah Adler Wolf memerah, dan napasnya bertambah. Perasaan itu sangat aneh, seperti kelahiran kembali dalam novel seni bela diri. Setelah Alfredo Santos kembali ke mobil, dia mengambil sebotol anggur merah dari kotak di sebelahnya, menuangkan segelas untuk dirinya, menyesapnya, dan kemudian berkata kepada pemuda bertopeng, "Bagaimana kondisi kita? Apakah sudah waktunya untuk memasuki Yunmeng sekarang? Jika kamu tidak pergi, matahari akan terbenam." Pemuda bertopeng itu melihat ke arah Adler Wolf memasuki kota, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Aku khawatir aku akan menang, tidak bisa pergi hari ini. Adler Wolf masih dikunceng, jika saya tidak di rumah sakit, akan menimbulkan kecurigaannya. Alfredo, Anda pergi dulu, saya akan tiba besok, dan bertemu Anda di tempat yang ditentukan." Alfredo Santos mengangguk, "Baiklah. Fluktuasi energi di daerah Yunmeng telah meningkat baru-baru ini. Semakin makmur, dan kita tidak bisa menunda lagi." Adler Wolf dibawa oleh Jason G. di rumah sakit yang sama dengan Gerard Lyon, ahli terbaik, dokter terbaik, dan segera melakukan berbagai pemeriksaan untuk Adler Wolf. Pada saat yang sama, di rumah sakit swasta keluarga Yuli di Kunceng, Jorge Kerdo berbaring di tempat tidur, dan dokter membalut Jorge Kerdo untuk membersihkan lukanya. Kepala keluarga Yuli, Diego Yuli, Kelvin Yuli, dan beberapa orang yang tampak seperti pemimpin tim berdiri di depan tempat tidur dengan hormat, "Tuan Jorge, Anda. Saya pikir Adler Wolf adalah akan mati hari ini, tetapi dia benar-benar bertemu Alfredo. Saya tidak tahu bagaimana dia membantu." Keluarga Yuli membantu keluarga Elias dan berulang kali menyerang Adler Wolf. Adler Wolf masih terbaring di ranjang rumah sakit. Jika Adler Wolf bangun, dia mungkin tidak dapat menyerang keluarga Elias untuk saat ini, tetapi objek balas dendam pertama pasti adalah keluarga Yuli. Kelvin Yuli sangat khawatir, dan Diego Yuli juga sangat khawatir. Jorge Kerdo sedang berbaring di tempat tidur dengan wajah muram. "Jangan bicara omong kosong, bagaimana situasi yang Anda pantau?" Kelvin Yuli dengan cepat berkata dengan hormat, "Tuan Jorge, Adler Wolf telah dibawa kembali ke Kunceng oleh Jason G. dan anak buahnya, diatur di rumah sakit swasta keluarga G. Selain itu, Master Yuanwu yang menyerang Anda tampaknya telah meninggalkan Kunceng dan memasuki Yunmeng." Warna aneh melintas di mata Jorge Kerdo. "Apa maksudnya? Aku butuh informasi yang akurat 100%. Jika Alfredo Santos meninggalkan kota Kunceng, maka di kota Kunceng, seharusnya tidak ada Master Yuanwu yang lebih kuat dari dirinya. Sekarang Adler Wolf terluka, meskipun keluarga Wolf dan keluarga G dijaga oleh banyak pengawal, orang-orang itu semua sampah di mata Alfredo Santos. Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh Adler Wolf. Adler Wolf sekarang berada di puncak tahap keempat Yuanwu, dan saya khawatir dia akan segera dapat memasuki tahap kelima Yuanwu dan memasuki alam dewa yang dianugerahkan. Pada saat itu, Adler Wolf tidak terkalahkan pada level yang sama, bahkan Jorge Kerdo, saya khawatir dia bukan lawan Adler Wolf." Mata Kelvin Yuli berkedip, dan di belakangnya, seorang pemuda berbaju hitam maju selangkah. "Tuan Jorge, mata-mata keluarga Elias melihat jelas, Alfredo Santos memang memasuki Yunmeng. Orang-orang kita masih menatap pintu masuk, dan sekarang matahari akan segera turun, tetapi itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan keluar. Ini adalah seseorang dari keluarga Elias. Untuk bekerja sama dengan tindakan Jorge Kerdo, David Elias mengirim tim dari keluarga Elias. Bertanggung jawab atas semua aspek kecerdasan dan penjadwalan sumber daya. Jorge Kerdo, yang sedang berbaring di tempat tidur, berbalik, matanya berkilat dengan tatapan seram. "Oke. Sangat bagus.
Segera mobilisasi orang dan berangkat ke rumah sakit swasta keluarga G. Ini adalah kesempatan sempurna untuk membunuh Adler Wolf. Setelah jeda, George Kerdo melirik Calvin Yuli dan Diego Yuli. Ngomong-ngomong, ayo bantu menghancurkan keluarga G juga. Setelah mendengar kata-kata George Kerdo, mata Diego Yuli dan Calvin Yuli berkilat kaget, dan mereka buru-buru membungkuk dan berkata, bagus, terima kasih Tuan George, terima kasih Tuan George. George Kerdo melambaikan tangannya, bersiaplah. Ketika matahari benar-benar terbenam dan hari mulai gelap, bertindaklah. Tetapi begitu kata-kata George Kerdo jatuh, telepon tiba-tiba berdering. Itu adalah panggilan dari Tuan Muda David Elias, dan ekspresi George Kerdo segera berubah. Tuan, saya George Kerdo. Suara David Elias di telepon tidak memiliki terlalu banyak fluktuasi emosional, ya. Saya sudah tahu proses penyergapan Adler Wolf, tugasnya dibatalkan. Alfredo yang gila tidak tahu bagaimana melakukan intervensi. Ketika harus membunuh Adler Wolf, saya akan melakukannya sendiri. Ketika dia memasuki Yunmeng, ada peluang. Pegunungan Yunmeng, dengan radius beberapa ratus kilometer, semuanya merupakan hutan perawan, jarang berpenghuni. Di daerah seperti itu, membunuh seseorang tanpa disadari, dan tidak ada yang dapat menemukan kepala keluarga Elias. George Kerdo tertegun sejenak, Tuan. Tapi saya tidak tahu bahwa Alfredo telah memasuki Yunmeng. Sekarang Adler Wolf terluka parah, saya punya kesempatan. Tapi sebelum kata-kata George Kerdo jatuh, David Elias langsung menyela George Kerdo, ini adalah perintah, jangan bicara omong kosong. Aku tidak ingin dikejar dan dicincang oleh Alfredo Santos yang gila itu. Itu orang gila dari rumah sakit jiwa. Kepala keluarga Super Yuan Wu, yang tiba-tiba dikejar dan ditebas oleh Alfredo Santos. Anda tahu kan, ekspresi keengganan muncul di wajah George Kerdo, tapi di ujung telepon yang lain, David Elias menutup telepon tanpa penjelasan apapun. Baik Calvin Yuli dan Diego Yuli memandang George Kerdo dengan ragu, menunggu instruksi selanjutnya dari George Kerdo. David Elias menelepon dan sepertinya ingin membatalkan misi. Lalu Adler Wolf, apakah itu benar-benar membunuhnya? George Kerdo ragu-ragu selama beberapa detik, lalu berkata dengan dingin, semuanya berjalan sesuai rencana semula. Di rumah sakit swasta G, Adler Wolf tinggal di bangsal paling mewah, dan setelah puluhan ahli memeriksa, dia sedikit tak berdaya, rumah sakit swasta G. Tuan Muda, kami telah memeriksa kondisi Tuan Muda Wolf. Meskipun Tuan Muda Wolf memiliki beberapa luka fisik, menurut pemeriksaan kami, Tuan Muda Wolf tidak memiliki luka dalam sama sekali, dan semuanya baik-baik saja, sangat normal. Jason G mengerutkan kening, lalu, mengapa Tuan Muda Wolf masih koma? Beberapa ahli menggelengkan kepala karena malu, kami tidak tahu ini dengan baik, tetapi menurut gelombang otak, Tuan Muda Wolf secara sadar bergerak. Jason G sedikit kesal dan mengusir sekelompok dokter, hanya menyisakan Adler Wolf di kamar, Russo Kayal dan Melissa Bain, yang duduk lemah di sofa di sebelahnya. Melihat penampilan Melissa Bain, Russo Kayal sangat marah. Pembuluh darah tubuh Melissa Bain menyusut, hanya 48 jam, hampir sepertiga waktu telah berlalu, dan Adler Wolf masih koma, apa yang harus saya lakukan? Suasana di dalam ruangan sedikit mencekam. Saat sudah senyap, pintu kamar tiba-tiba dibuka oleh seorang penjaga dari keluarga G, Tuan Muda G, tidak enak. Informan kami mengabarkan bahwa keluarga Yuli sedang mengirimkan pasukan dalam skala besar dan sedang menuju rumah sakit. Mereka ke sini untuk membunuhmu. Hah? Apakah keluarga Yuli gila? Apakah masih ingin datang dan dengan paksa menangkap orang? Ekspresi Jason G mengembun, dan dia tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Ups, Master Yuan Wu yang menyerang Tuan Muda Wolf, belum meninggalkan kunceng. Mereka tidak mencoba membawa orang, tetapi untuk membunuh Tuan Muda Wolf. Cepat, ke sini, segera pindahkan Tuan Muda Wolf. Russo Kayal, bagaimana kabar para ahli dari keluarga Wolf yang Anda hubungi? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Di sisi Adler Wolf, Russo Kayal saat ini adalah yang terkuat. Dilengkapi dengan perangkat Yuan Wu generasi ke-8, kekuatannya dapat mencapai tahap ketiga Yuan Wu. Tapi yang jelas, saat menghadapi George Kerdo, mereka masih lemah. Karena itu, saat mengantar Adler Wolf kembali ke kota, Jason G meminta Russo Kayal untuk menghubungi pihak Adler Wolf. Tim di pihak Adler Wolf adalah struktur yang terbentuk secara samar, Gerard Lyon adalah manajer umum, dan Adler Wolf adalah intinya. Namun, sekarang Gerard Lyon dalam keadaan koma, dan Adler Wolf juga dalam keadaan koma.
Russo Kyle tidak dapat menemukan siapapun untuk dihubungi untuk sementara waktu, dan akhirnya berpikir untuk menghubungi Louis Peer. Ketika Tuan Peer mendengar bahwa Tuan Muda dalam bahaya, dia menghubungi orang tua itu sesegera mungkin, dan langsung memobilisasi Master Yuan Wu Fengshen dari markas. Tapi butuh waktu untuk datang. Russo Kyle menggelengkan kepalanya dengan getir. Tuan Peer berkata, akan membutuhkan setidaknya 2 jam bagi para ahli untuk tiba. Saya harus mengatakan bahwa waktu yang dipilih Jorge Kerdo dan keluarga Yuli untuk waktu langsung mereka terlalu kebetulan. Adler Wolf dalam keadaan koma, Alfredo tidak tahu bagaimana harus pergi, dan Master dari keluarga Wolf masih dalam perjalanan. Kekuatan pertahanan di sekitar Adler Wolf berada pada titik terlemahnya. Jason G memikirkan kekuatan menakutkan Jorge Kerdo dan tampak putus asa, dan ingin menginstruksikan bawahannya untuk memindahkan Melissa Bain dan Adler Wolf. Tapi Russo Kyle melirik ke jendela dan menggelengkan kepalanya. Tuan Muda G, sudah terlambat. Mereka sudah datang. Pada saat ini, di lantai bawah di rumah sakit, Adler Wolf dengan jelas melihat Kelvin Yuli, Diego Yuli, dan beberapa sekelompok Master Yuan Wu lainnya, mengepung Jorge Kerdo, dan bergegas ke gedung rumah sakit. Sebelum Russo Kyle bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba teringat Gerard Lyon, yang juga dirawat di rumah sakit, dan buru-buru berkata kepada beberapa ahli dari keluarga Wolf di pintu, cepat, datang ke kamar sebelah dan bawa Gerard Lyon. Sial, jika mereka bergegas masuk, pasti tidak akan membiarkan Gerard Lyon pergi. Pada saat ini, di kamar sebelah No. 8, Gerard Lyon juga berdiri di dekat jendela dan melihat situasi di bawah, dengan wajah muram. Bajingan keluarga Elias benar-benar bertindak sembrono. Di dalam ruangan, beberapa dokter berjas putih, Tuan. Situasinya tidak terlalu baik sekarang. Alfredo Santos telah memasuki Yunmeng, dan sebagian besar ahli kami telah pergi untuk mendukung Alfredo Santos. Target utama mereka adalah Adler Wolf. Mengapa kita tidak melindungi Tuan Muda dan bergegas keluar? Tepat setelah kata-kata bawahannya setengah jalan, Gerard Lyon melirik mereka dengan mata tajam. Apa yang Anda katakan? Dia menggigil, menutup dengan patuh, ragu-ragu selama beberapa detik sebelum berbicara lagi. Tuan, saya tahu bahwa Adler Wolf adalah saudara Anda, tetapi jika Anda mengambil tindakan, maka identitas Anda pasti akan terungkap, maka tujuan besar kita. Gerard Lyon masih berpikir, terdengar ketukan tergesa-gesa di pintu. Buka pintunya. Buka pintunya. Russo Kyle mengirim kami untuk memindahkan Gerard Lyon ke samping dan berada di ruangan yang sama dengan Tuan Muda Wolf. Sekarang ada bahaya. Gerard Lyon dengan tatapan lembut di matanya, dia melirik beberapa dokter. Pada saat kritis, Russo Kyle masih memikirkan keselamatannya sendiri. Apakah ini saudara? Lakukan saja semuanya. Gerard Lyon menginstruksikan, dan segera buru-buru berbaring di tempat tidur, terus berpura-pura koma. Tetapi mereka memutuskan dalam hati mereka bahwa karena Russo Kyle dan Adler Wolf sama-sama menganggap diri mereka sebagai saudara, jika kehidupan Adler Wolf benar-benar dalam bahaya, maka dia pasti akan mengambil tindakan. Adapun bagaimana menjelaskannya setelah mengungkapkan kekuatan, mari kita bicarakan nanti. Orang-orang yang dikirim oleh Russo Kyle dengan cepat mendorong tempat tidur Gerard Lyon dan memasuki bangsal Adler Wolf. Adler Wolf adalah tamu kehormatan Jason G, dan bangsal yang diatur secara alami adalah yang paling mewah. Itu sangat luas. Di ruangan besar, hampir mungkin untuk bermain lapangan sepak bola kecil, dan 2 tempat tidur tidak terlalu penuh. Setelah melakukan semuanya dengan baik, Russo Kyle memanggil semua master dari keluarga Wolf bersama-sama. Para master di bawah tingkat 4 seni bela diri harus mundur, dan para master seni bela diri di atas tingkat 4, sekaranglah saatnya bagi Anda untuk membantu Tuan Muda Wolf. Kamu harus berjuang sampai detik terakhir, membeli waktu untuk Tuan Muda Wolf, dan jika perlu, kamu bisa meledakkan dirimu. Dalam dunia seni bela diri, penghancuran diri juga merupakan metode yang secara instan dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Berbicara secara misterius, itu adalah membakar vitalitas seseorang untuk bertarung. Dalam situasi di mana Adler Wolf sekarang, hanya ada 2 kemungkinan. Adler Wolf segera bangun, kekuatannya naik ke atas tahap kelima Yuan Wu, dan dia dapat bersaing dengan Jorge Kerdo secara mandiri. Sebelum Jorge Kerdo dipukuli oleh Alfredo Santos, pantatnya terbuka, dan tulang rusuknya tampak patah. Meskipun dia tidak terluka parah, kekuatannya pasti berkurang. Bahkan jika dia masih master dari Genesis Martial Confederate God, diperkirakan dia baru saja mencapai tahap kelima.
Kemungkinan kedua adalah menunda sebentar dan menunggu ahli tingkat SS yang dikirim oleh keluarga Wolf datang untuk mendukung. Ya, di dalam ruangan, Russo Kyle, Jason G dan yang lainnya baru saja bersiap-siap, dan 3 pertahanan diatur di depan dan belakang ruangan. Ledakan, pintu kamar tiba-tiba ditendang terbuka, dan Kelvin Yuli, tuan muda dari keluarga Yuli, yang berjalan di depan. Kelvin Yuli dengan panik melirik Adler Wolf, yang sedang berbaring di tempat tidur, dan Jason G, yang memiliki wajah muram, dan mencibir, "Tuan muda G, kebetulan sekali, kita bertemu lagi. Ada apa? Jangan dengarkan saran saya. Sekarang, saya menderita." Setelah jeda, Kelvin Yuli mengangkat sudut mulutnya dengan arogan, "Tuan muda G, beri Anda kesempatan. Berlutut dan panggil aku ayah, saya akan menyelamatkan hidup Anda." Kelvin Yuli masih berbicara, ingin memaksa. Tapi Jorge Kerdo di belakangnya sedikit tidak sabar, dan menamparkan Kelvin Yuli di belakang kepalanya, "Pergi. Ini bukan tempat Anda berpura-pura kuat." Petik 2. Kelvin Yuli hanya mampu seni bela diri tingkat ketiga, dan dikalahkan oleh Jorge Kerdo. Dengan tamparan di wajahnya, dia tersandung, kepalanya terbanting ke dinding dengan keras. Mata yang terluka bersinar dengan bintang emas, tetapi melihat bahwa Jorge Kerdo yang melakukannya, Kelvin Yuli tidak berani mengeluh. Dan setelah Jorge Kerdo menamparkan Kelvin Yuli, tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat bergegas menuju tempat tidur tempat Adler Wolf berada. "Hari ini aku ingin membunuh Adler Wolf, siapapun yang menghalangi jalanku akan mati." Suara Jorge Kerdo tidak keras, tapi ada rasa dingin sedingin es dalam kata-kata itu, dan suhu di seluruh ruangan sepertinya turun beberapa derajat. Russo Kyle dan Jason G merasakan aura kuat yang berfluktuasi di tubuh Jorge Kerdo, dan sebelum mereka mulai, 2 master dari keluarga Wolf, menyeret 2 pisau perang, bergegas menuju Jorge Kerdo. Ini adalah 2 kekuatan teratas di tim tingkat A keluarga Wolf. Kekuatan mereka berada di atas puncak seni bela diri, dan mereka bahkan telah melangkah ke urutan super dalam setengah langkah. 2 pisau perang, 1 kiri dan 1 kanan, menyerang dan membunuh Jorge Kerdo. Suara mendesing, udara tampaknya telah dipotong dan merintih. Tapi kedua master seni bela diri itu tidak mendekati Jorge Kerdo sama sekali. Jorge Kerdo sepertinya sedang bermain. Dia melambaikan tinjunya dengan ringan, dan menghancurkan kedua master seni bela diri itu ke udara, mengenai dinding, muntah darah dari mulutnya dan jatuh ke tanah dengan luka serius. Meskipun Jorge Kerdo dikalahkan oleh Alfredo Santos, kekuatannya sendiri tampaknya tidak terlalu terpengaruh. Russo Kyle melontarkan pandangan bermartabat di matanya, menoleh untuk melihat Adler Wolf, mengertakkan gigi, jika ini masalahnya, maka itu akan merepotkan. Russo Kyle tahu bahwa tubuhnya agak istimewa, ketika kritis, dia bisa menggunakan energi seluruh tubuhnya untuk membentuk cangkang kura-kura di sekitar tubuhnya. Namun, demi saudaranya, Russo Kyle harus menggertakkan giginya dan bertahan sampai saat terakhir. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Russo Kyle ragu-ragu sejenak, lalu Jason G dan 2 master dari keluarga G bergegas lagi. Bang bang bang, masih belum ada ketegangan. Jorge Kerdo adalah keberadaan seperti dewa di depan master seni bela diri seperti Jason G. Melambaikan tangannya, Jason G dan beberapa bawahannya memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Seluruh tubuh Jorge Kerdo meledak dengan energi, dan setiap kali dia maju selangkah, beberapa master di sekitarnya terlempar ke udara. Master Russo Kyle yang diatur di ruangan itu setengah turun dalam sekejap mata, bahkan jika master seni bela diri teratas dari keluarga Wolf meledakkan diri dan secara paksa meningkatkan kekuatan mereka, mereka masih bukan lawan Jorge Kerdo. "Aku tidak tahan lagi." Russo Kyle menggertakkan giginya, seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan, dan dia mengayunkan pedang kuno Adler Wolf dengan kekuatan yang kuat, dan menebas ke arah Jorge Kerdo. Karena kekuatan Russo Kyle sendiri belum memasuki urutan super, sehingga karakteristik super belum diaktifkan. Untuk Jorge Kerdo, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Mungkin karena tubuh khusus Russo Kyle menggunakan gerakan ini, dikombinasikan dengan pita di tubuhnya, hampir mencapai kekuatan tahap keempat Yuanwu. Jorge Kerdo merasakan gelombang energi yang tiba-tiba di dalam ruangan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Ini menarik. Apakah Adler Wolf masih memiliki master seperti itu? Meskipun Jorge Kerdo berkata dengan ringan, tetapi kenyataannya dia terkejut. Adler Wolf, yang diasingkan dari tuan muda ketiga dari keluarga Wolf, baru bangkit hanya dalam beberapa bulan,
tidak hanya dia sudah menjadi kekuatan di tahap keempat Yuanwu, tetapi dia telah mengumpulkan sejumlah besar tuan muda di sekitarnya. Dia pria yang cakap. Menurut tren ini, jika tim di sekitar Adler Wolf berhasil bangkit, seluruh dunia Yuanwu pasti akan diinjak-injak oleh Adler Wolf di masa depan. Russo Kael telah membawa kekuatannya sendiri ke tahap keempat Yuanwu, yang sudah menjadi batas Russo Kael. Namun, ketika Russo Kael mendekati Jorge Kerdo, dia masih bisa merasakan jarak antara dirinya dan Jorge Kerdo. Di dunia Yuanwu, kesenjangan antara alam besar tidak dapat dibuat dengan kuantitas sama sekali. Bang bang bang, pedang kuno di tangan Russo Kael dengan mudah diblokir oleh lengan Jorge Kerdo, dan bahkan Jorge Kerdo tidak memiliki alat pelindung di lengannya, dia hanya menggunakan Kijin untuk melindungi pergelangan tangannya. Dalam sekejap mata, Russo Kael dan Jorge Kerdo membuat 3 gerakan head-to-head. Seluruh tubuh Russo Kael langsung menghilang, dan semua pertahanan runtuh. Jorge Kerdo dengan mudah menamparkan dada Russo Kael dengan tamparan. Dalam tamparan ini, Jorge Kerdo menggunakan seluruh kekuatannya di ranah kelima Yuanwu. Russo Kael ini, yang fisiknya belum mencapai peringkat super, dapat mengerahkan kekuatan tahap kelima Yuanwu. Jika Russo Kael bangkit sepenuhnya, apakah itu masih hebat? Russo Kael harus mati. Kecepatan Jorge Kerdo begitu cepat sehingga Russo Kael tidak punya waktu untuk membuat reaksi defensif, jadi dia hanya bisa membiarkan Jorge Kerdo memukul dadanya. Ledakan. Dalam harapan Jorge Kerdo, bahkan jika tubuh Russo Kael tidak meledak dalam kehampaan, setidaknya sebuah lubang di dadanya akan meledak dengan energi, dan organ internalnya pasti akan hancur. Dengan cara ini, Russo Kael pasti tidak bisa bertahan. Namun, hasilnya agak tidak terduga. Tubuh Russo Kael terbang keluar, tetapi dia tidak mati. Pada saat kritis, di depan dada Russo Kael, cangkang kura-kura dengan lingkaran kuning muncul, dengan garis-garis samar, seperti cangkang kura-kura. Baju besi Xuanwu. Melihat cangkang kura-kura di dada Russo Kael, mata Jorge Kerdo berkilat kaget, dan kemudian wajahnya penuh kegembiraan. Haha, jadi kamu punya bayi seperti itu di tubuhmu. Sangat bagus, itu milikku. Gerard Lyon, yang sedang berbaring di tempat tidur, pura-pura tidak sadar, tetapi sebenarnya, dia memperhatikan setiap gerakan di ruangan itu. Mendengar kata-kata Jorge Kerdo, Gerard Lyon tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata sedikit dan melirik Russo Kael, dan hatinya juga terguncang. Baju besi Xuanwu. Apakah ini baju besi basal? Dalam pertempuran sebelumnya di Huadu, perut Russo Kael menahan serangan, dan Gerard Lyon juga melihat cangkang kura-kura di tubuh Russo Kael. Ternyata ini adalah baju besi basal yang telah digilai oleh banyak orang di dunia Yuanwu. Legenda mengatakan bahwa baju besi basal mengandung energi yang lebih kuat daripada energi sumber. Itu tidak hanya memiliki fungsi pertahanan, tetapi juga membantu kekuatan untuk meningkatkan energinya sendiri. Ini adalah harta langka selama ribuan tahun. Apa prinsip ilmiah yang terkandung dalam baju besi Xuanwu? Tidak ada yang tahu sampai sekarang. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa baju besi Xuanwu adalah harta yang tiada taranya. Bom, tubuh. Russo Kael terbang keluar dan menabrak meja di ruangan. Meskipun Russo Kael dilindungi oleh baju besi basal, dia masih dibombardir dengan semua jenis elemen, berdiri. Jorge Kerdo melirik Russo Kael seolah ingin melihat mangsanya. Bayi kecil, jangan bergerak. Saat aku menghabisi Adler Wolf dan saudara laki-lakinya yang brengsek, aku akan mengeluarkan baju besi basal padamu. Jika aku sedang dalam suasana hati yang baik, mungkin saya akan menyelamatkan hidup Anda. Ketika suara itu jatuh, Jorge Kerdo menghancurkan beberapa master keluarga Wolf terakhir di depan jendela Adler Wolf dengan satu pukulan, dan melambaikan tangannya dan hendak melakukannya. Memukul tempat tidur Adler Wolf. Berbaring di sebelah Adler Wolf, mata menyipit Gerard Lyon, ekspresinya kental, semuanya terkepal diam-diam, energinya diam-diam mengalir, siap menyelamatkan Adler Wolf kapan saja. Tapi yang tidak diduga oleh Gerard Lyon dan Jorge Kerdo adalah Russo Kael yang bajunya basah oleh darah di dadanya, justru berdiri lagi, memaksa Yuanwu Qi-nya untuk bangkit lagi, dan memukul keras kepala Jorge Kerdo. Selama aku masih punya nafas, tidak akan ada yang bisa menyakiti saudaraku. Hah, Jorge Kerdo menoleh dengan ragu-ragu, menatap Russo Kael yang bergegas mendekat, dan mencibir di sudut mulutnya, kamu masih gigih. Kalau begitu beri aku pukulan lagi. Ledakan, Russo Kael dihancurkan dan terbang keluar lagi. Apakah aman kali ini? Jorge Kerdo bertepuk tangan, siap untuk terus membunuh Adler Wolf. Tapi,
Jorge Kerdo baru saja bergerak ketika Russo Kyle bergegas lagi. Jangan sakiti aku, kakak. Sialan, kembalilah. Bang, hancur, datang lagi. Russo Kyle, yang bertahan, dihempaskan ke udara 7 atau 8 kali hanya dalam 2 menit, berdiri 7 atau 8 kali, dan bergegas menuju Jorge Kerdo dengan putus asa. Lengan kiri Russo Kyle patah, 5 atau 6 tulang rusuk patah, 7 lubang berdarah, dan pakaiannya diwarnai merah, tetapi Russo Kyle masih tidak menyerah. Jorge Kerdo hampir menjadi gila. Mengapa kamu sakit kepala? Saya hanya ingin membunuh seseorang, apakah itu sangat sulit? Setelah jeda, Jorge Kerdo menatap Russo Kyle dengan kesal, dan ada sedikit kejahatan di dalam matanya. Apakah kamu ingin mati saja? Sangat bagus, maka aku akan memuaskanmu. Petik 2. Suara itu jatuh, Jorge Kerdo meraih kerah Russo Kyle, menghancurkan Russo Kyle di ranjang rumah sakit tempat Adler Wolf berada, dan kemudian mengambil sepotong dari tanah. Dia menebaskan pisau perang ke tempat tidur dengan keras. Apakah kamu ingin menjadi saudara yang baik? Ayo mati bersama. Aura pembunuh merobek kehampaan. Ini adalah langkah yang pasti. Russo Kyle telah kehabisan kekuatan, dan sama sekali tidak ada kesempatan ke-10 untuk melakukannya. Seluruh tubuh Gerard Lyon diam-diam berlari ke ekstrim, siap menyelamatkan orang. Calvin Yuli, Diergo Yuli dan yang lainnya, ada senyum puas di mata mereka. Adler Wolf akan mati. Udara di ruangan itu sepertinya membeku. Meskipun Jason G sangat tidak terima, berbaring di tanah benar-benar tidak berdaya. Melihat pedang Jorge Kerdo akan jatuh, gambar itu membeku. Sebuah suara dingin terdengar di luar pintu, dan pada saat yang sama, seorang pemuda dengan 2 pedang bergegas masuk. Maaf, saya terlambat. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Limu, ada beberapa master yang sadar di ruangan itu, dan ekspresi terkejut muncul di mata mereka ketika mereka melihat pria muda itu masuk. Ketika Adler Wolf berada di Huadu, tim anti kematian, dan aliansi pembunuh bersama-sama dibunuh, para penguasa bagian dari keluarga Wolf ini juga hadir. Tentu saja mereka tahu bahwa budak perang Zanu Limu sudah menyerah kepada Adler Wolf. Kekuatan tempur Zanu Limu sangat kuat. Pada saat itu, Forzao Guires, jiwa pengembara, mengatakan bahwa Zanu Limu disebabkan oleh penuaan perangkat senjata sumber di tubuhnya, dan itu masih merupakan perangkat senjata sumber generasi ketiga yang bobrok. Jadi Forzao Guires membawa Zanu Limu pergi untuk berobat. Tanpa diduga, Zanu Limu muncul di saat kritis ini. Hanya saja Jorge Kerdo adalah kekuatan Yuanwu tahap kelima. Apakah Zanu Limu lawan Jorge Kerdo? Pada saat yang sama ketika suara Zanu Limu terdengar, 2 pisau perang di tangannya penuh semangat, berputar-putar dan menebas ke arah punggung Jorge Kerdo. Jorge Kerdo tidak melihat ke belakang, tetapi merasakan energi di belakangnya, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak menegang. Menguasai, Master, dalam hal fluktuasi energi, itu setidaknya tahap keempat Yuanwu, atau bahkan setengah langkah ke tahap kelima Yuanwu. Bala bantuan Adler Wolf ada di sini lagi. Hati Jorge Kerdo menjadi gila, berapa banyak kartu truf yang dimiliki Adler Wolf ini. Namun, pedang yang ditebas Jorge Kerdo tidak berhenti sama sekali, malah melesat sedikit dan menebas ke arah Adler Wolf dan Russo Kyle dengan lebih keras. Bahkan dengan cedera punggung yang serius, Adler Wolf harus dibunuh terlebih dahulu. Dengan cara ini, bahkan jika dia mati, setidaknya dia tidak akan mati sia-sia, menghilangkan salah satu ancaman terbesar bagi keluarga Elias. Tapi, Jorge Kerdo masih meremehkan kekuatan Limu. 2 pisau Zanu Limu berputar-putar di kehampaan, awalnya bergegas menuju punggung Jorge Kerdo, tetapi pada saat mendekat, dia berbalik arah dan benar-benar melewati Jorge Kerdo. Bagian belakang Jorge Kerdo dipenggal menuju lengan di depan Jorge Kerdo. Jorge Kerdo terkejut. Apakah pedang itu masih bisa berputar? Apakah Anda memiliki mata? Jika lengannya dipotong, maka Jorge Kerdo pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh Adler Wolf. Dalam keputusasaan, Jorge Kerdo tidak punya pilihan selain menyerah membunuh Adler Wolf, dan menggunakan energinya yang kuat untuk menghindari serangan pedang ganda Limu. Namun, meskipun Jorge Kerdo telah melakukan pertahanan dengan baik, pedang Zanu Limu berputar terlalu cepat, dan pada akhirnya dia meninggalkan 2 bekas luka di lengan Jorge Kerdo. Meskipun tulangnya tidak terluka, itu membuat Jorge Kerdo merasakan ledakan rasa sakit. Bajingan, Jorge Kerdo menghindar dengan panik, menghindari serangan Zanu Limu, mencondongkan tubuh ke depan, melemparkan pukulan, dan siap untuk terus menghancurkan Adler Wolf. Kecepatan Jorge Kerdo cepat, tetapi kecepatan Zanu Limu bahkan lebih cepat.
Setelah penundaan yang begitu singkat tadi, Zanu Limu sudah bergegas ke punggung Jorge Kerdo dan memukulkan tinjunya ke punggung Jorge Kerdo. Ki yang kuat meledak di udara, dan udara di ruangan itu tampaknya dipadatkan dan ditekan, sehingga sulit bagi orang untuk bernapas. Tekanan tak terlihat, getaran dari beberapa master kekuatan rendah mulai berdarah dari hidung. Tahap kelima Yuan Wu, seorang ahli menganugerahkan dewa. Pada saat ini, hati Jorge Kerdo bergetar hebat. Selain Alfredo Santos, master lain dari tahap kelima Yuan Wu. Apakah keberuntungan Anda sangat buruk? Nasib buruk seperti itu. Jorge Kerdo tersenyum pahit dan ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Bang bang, tinju Zanu Limu menghantam punggung Jorge Kerdo, tubuh Jorge Kerdo hanya setengah berbalik, dan tubuhnya dihempaskan ke udara, mengenai dinding, dan sebuah alur besar terlempar dari dinding yang dibuat khusus. Jorge Kerdo meludahkan seteguk darah, dan sebelum dia berdiri, Zanu Limu melintas lagi. Dua pisau perang yang berputar-putar di udara barusan jatuh ke tangan Zanu Limu lagi. Tanpa ragu-ragu, di atas pisau perang Limu, dua sumber berfluktuasi, dan dua pisau menebas dada Jorge Kerdo. Dua palung darah besar muncul di dada Jorge Kerdo, tulang putih di dalamnya terpotong rapi, dan detak jantung terputus seketika. Jorge Kerdo masih berjuang untuk berdiri dari tanah. Ketika dia melihat dua palung darah di depannya, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan dan kengerian. Bagaimanapun, dia juga merupakan kekuatan di tahap kelima Yuan Wu. Kenapa di tangan Limu, dia tidak berpegangan pada satu gerakan pun, dan dia kok seperti itu? Tidak, tidak. Jorge Kerdo dengan enggan menutupi luka di dadanya, dan ingin menggunakan sumber energi bela diri untuk memblokir hidupnya. Namun, jantung dan pembuluh darah seluruh tubuh Jorge Kerdo terputus. Aliran sumber tidak bisa mengalir sama sekali, dan dia hanya bisa menyaksikan vitalitas dan darah keluar dari tubuh. Wajahnya pucat, dan dia perlahan jatuh ke tanah. Jorge Kerdo sudah mati. Jorge Kerdo, yang masih arogan sekarang, dan tiga master teratas David Elias, jika mereka tidak bersikeras pada tiga gerakan di bawah Limu. Jason Ge dan master dari keluarga Wolf menghela nafas lega. Tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa Kelvin Yuli dan ayahnya di Ergo Yuli, yang bersembunyi di luar pintu, pucat, dan ketika mereka melihat Jorge Kerdo jatuh, mereka diam-diam melarikan diri keluar rumah sakit. Meskipun keluarga Yuli adalah kursi nomor 1 di Kunceng, pada kenyataannya, keluarga Ge tidak jauh berbeda dengan keluarga Yuli. Alasan mengapa keluarga Yuli begitu arogan kali ini adalah karena mereka berencana untuk memulai perang skala penuh. Alasan utamanya justru karena Jorge Kerdo ada di belakangnya. Tapi sekarang setelah Jorge Kerdo mati, dukungan terbesar keluarga Yuli hilang. Ayah, apa yang harus saya lakukan sekarang? Setelah meninggalkan rumah sakit, Kelvin Yuli bertanya kepada ayahnya dengan kaget. Pergelangan tangan di Ergo Yuli sedikit gemetar, saya akan segera memberitahu paman kedua Anda, paman ketiga, dan ibumu. Lari segera, lari cepat. Keluarga Yuli sudah berakhir. Begitu suara itu jatuh, Kelvin Yuli dan Ergo Yuli mulai menelepon dengan cepat sambil bergegas ke rumah mereka. Semua anggota keluarga Yuli dievakuasi dalam sekejap, dan kelompok serta industri yang dikendalikan oleh keluarga Yuli menjadi berantakan dalam sekejap. Pada saat yang sama, di jendela sebuah bangunan di seberang rumah sakit, di belakang senapan sniper Yuan Wu, Sonya Mirror dan Bairze Sulo perlahan berdiri dan melihat situasi di jendela rumah sakit, dan menghela nafas lega, harus yakin kali ini, kan? Budak tua Tuan Muda Wolf telah menghitung nasibnya, dan dia tidak akan pernah mati begitu saja. Sonya Mirror tersenyum manis, tentu saja. Saya suka Sonya Mirror, bagaimana bisa seorang pria menjadi begitu buruk? Di rumah sakit, di kamar tempat Adler Wolf dan Russo Kyle, dan Melissa Bain tinggal, para ahli biasa yang dibawa oleh keluarga Yuli dan Jorge Kerdo semuanya dibersihkan oleh pengawal keluarga Wolf. Hanya Limu, Jason Ge, Russo Kyle, Gerard Lyon, dan Melissa Bain yang tersisa di ruangan itu. Meskipun Melissa Bain lemah, dia masih terjaga. Gerard Lyon dan Adler Wolf dalam keadaan koma di tempat kejadian. Jason Ge tidak akrab dengan Limu, dan satu-satunya yang akrab dengan Zanu Limu adalah Melissa Bain. Limu, terima kasih. Limu mengangguk ke Melissa Bain, tidak, terima kasih. Setelah dia selesai berbicara, Zanu Limu berbalik dan berjalan ke samping tempat tidur, mengulurkan tangannya untuk membawa Russo Kyle dari Adler Wolf, dan menatap Adler Wolf yang berbaring di tempat tidur. Merasa sedikit bersalah dia berkata, Tuan Muda Wolf, maaf, saya terlambat. Sebenarnya, Forzao Guires telah lama mengatur agar saya menunggu Anda di Kunceng. Tapi,
Aku tersesat. Limu berbicara pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Saya perhatikan bahwa Adler Wolf di tempat tidur tiba-tiba mengedipkan bulu matanya 2 kali dan jari-jarinya bergerak 2 kali. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Jason G berdiri di samping Limu, mendengarkan kata-kata Limu, matanya sedikit bingung. Tersesat, Tuan Limu, Anda tersesat di Kunceng. Kenapa? Mungkinkah Zanu Limu tidak bisa membaca atau membaca peta? Limu menyentuh kepalanya dengan bingung. Limu dulunya adalah budak perang keluarga Yu. Dia dilatih oleh keluarga Yu sejak kecil. Keluarga Yu tidak mengajari mereka apapun selain pembunuhan. Forzao Guires mungkin tidak tahu tentang Limu, jadi dia meninggalkan Zanu Limu di Kunceng dan memintanya untuk datang ke Adler Wolf. Tapi dia tidak tahu bahwa Zanu Limu tahu kata-kata dengan sangat santai, dan dia tidak tahu apa-apa tentang konsep peta. Saat membantu keluarga Yu untuk melakukan tugas sebelumnya, akan selalu ada panduan untuk memimpin Limu. Bahkan, setelah meninggalkan keluarga Yu, ini adalah aksi mandiri pertama Limu. Jika bukan karena fluktuasi kuat asal-usul Jorge Kerdo, Zanu Limu diam-diam mengikutinya. Saya khawatir Zanu Limu ingin menemukan Adler Wolf, tetapi dia tidak tahu bahwa itu akan terjadi. Limu baru saja membuka mulutnya dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Pada saat ini, Adler Wolf, yang sedang berbaring di tempat tidur, tiba-tiba duduk, melirik semua orang di ruangan itu dan berkata, karena Zanu Limu jarang datang ke kota, dia tidak merasa nyaman di kota. Oh, apakah begitu? Jason G mengangguk dengan sadar tetapi ragu-ragu selama 2 detik, lalu Jason G tiba-tiba berseru, Tuan Muda Wolf, apakah kamu sudah bangun? Jason G dengan cepat mengambil 2 langkah ke depan, mengulurkan tangan dan meraih lengan Adler Wolf dimasukkan kembali ke dalam dada. Meskipun Adler Wolf dan Hugo Wolf masih dalam tahap pertempuran, masih belum diketahui siapa yang akan mewarisi keluarga Wolf di masa depan. Tapi setidaknya, Adler Wolf adalah tuan muda ketiga yang sebenarnya dari keluarga Wolf. Jika Adler Wolf benar-benar mati di Kunceng, atau di wilayah Jason G, maka seluruh keluarga G akan dikuburkan bersamanya. Limu juga membungkuk hormat kepada Adler Wolf dan berkata, Tuan muda, kamu sudah bangun. Wajahnya penuh kegembiraan, dan pada saat yang sama, ada sedikit rasa bersalah. Lagi pula, dalam pemikiran sederhana Limu, dia percaya bahwa Adler Wolf diserang dan dibunuh untuk kedua kalinya karena Zanu Limu datang terlambat. Adler Wolf mengulurkan tangan dan menepuk bahu Limu, bangkit dari tempat tidurnya, tersenyum dan berkata, Limu, sudah kubilang. Tinggalkan keluarga Yu dan ikuti aku, kamu akan bebas. Tidak ada rasa hormat di antara kita. Kamu tidak perlu memanggilku Tuan Muda, kamu bisa memanggilku Kakak Wolf, apapun. Ekspresi bersyukur muncul di wajah Limu. Kalau begitu, aku akan memanggilmu Kakak Wolf di masa depan. Ya, dengan Zanu Limu saya dalam satu napas, tidak ada yang bisa menyakiti sehelai rambut pun dari rambut Anda. Kata Zanu Limu di paruh terakhir kalimat dengan tekad yang tak tertandingi, bahkan dengan kedinginan. Pikiran Zanu Limu sangat sederhana, setelah meninggalkan keluarga Yu, Adler Wolf adalah orang pertama yang menganggap Zanu Limu sebagai manusia, sehingga Zanu Limu memiliki emosi yang aneh terhadap Adler Wolf. Sebagian karena rasa syukur, dan sebagian lagi karena karunia mengetahui. Oke, Adler Wolf melepaskan pergelangan tangannya di bahu Zanu Limu dan menatap Jason G, Tuan Muda G. Terima kasih atas kerja kerasmu. Adler Wolf baru saja berbaring di tempat tidur, meskipun dia tampak seperti sedang tidur, Namun pada kenyataannya, keadaan Adler Wolf sangat aneh, meskipun organ-organnya dalam keadaan koma, kesadaran dan pemikiran Adler Wolf benar-benar terjaga. Adler Wolf dapat dengan jelas merasakan bahwa di tubuhnya, tampaknya ada kekuatan pihak ketiga yang kuat yang membangun pola yang kuat di dalam tubuh. Pola-pola ini bergema satu sama lain, dengan cepat memperbaiki cedera Adler Wolf, dan itu masih terus berkembang. Namun, dalam waktu singkat itu, Adler Wolf tidak bisa memobilisasi kekuatan Yuan Wu, dia juga tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Oleh karena itu, meskipun Adler Wolf dapat dengan jelas merasakan Jorge Kerdo dan Kelvin Yuli, dan Diargo Yuli membawa seseorang untuk membunuhnya lagi, dia tidak berdaya. Adler Wolf melihat apa yang dilakukan Jason G dan Russo Kayal barusan. Bukan kerja keras. Jason G memiliki senyum malu di wajahnya. Tuan Muda Wolf, maafkan aku, ini salah keluarga G saya. Tuan Muda Wolf ada di situs Kunceng, tetapi keluarga G saya tidak lindungi keselamatan Tuan Muda Wolf dengan baik, tolong hukum Tuan Muda.
Pada saat yang sama ketika Jason G berbicara, dia membungkuk kepada Adler Wolf. Sudut mulut Adler Wolf berkedut, dan dia mengulurkan tangannya untuk meraih bahu Jason G. Itu bukan salahmu. Jika kamu ingin menyalahkan, kamu harus menyalahkan keluarga Yuli. Mata Adler Wolf berbinar dengan sedikit kedalaman, melihat malam yang gelap di luar, malam ini. Tidak akan ada lagi keluarga Yuli di Kunceng. Saya pasti akan menenangkan keluarga Yuli sendiri. Dia menghalangi dirinya berulang kali, pertama-tama meledakkan saudaranya Gerard Lyon, kemudian bekerja sama dengan keluarga Elias untuk menyergap di luar kota, dan membunuh dirinya untuk ketiga kalinya. Russo Kyle terluka parah, dan keluarga Wolf kehilangan banyak master. Adler Wolf menjadi gila, tapi Adler Wolf masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan sebelum dia benar-benar meledakkan pikirannya. Jason G dan Russo Kyle telah melakukan begitu banyak untuk diri mereka, dan Adler Wolf secara alami tidak akan pelit. Jimat Yin yang diaktifkan seketika, meraih pergelangan tangan Jason G, dan kekuatan vital yang kuat menyerang tubuh Jason G. Kekuatan vital yang kuat mengalir melalui tubuh Jason G, dengan cepat memperbaiki cedera internal serius Jason G sebelumnya. Jimat Yin Yang adalah 8 jimat leluhur agung. Menurut pernyataan sebelumnya, 8 jimat leluhur agung sebenarnya adalah 8 jimat super kuat yang menyempurnakan diri menjadi jimat. Meskipun tubuh Adler Wolf hanya menyerap 2/3 dari kekuatan jimat, itu masih sangat menakutkan. Terlebih lagi, selama periode waktu yang aneh sekarang, kekuatan pihak ketiga di tubuh Adler Wolf tampaknya telah melipat gandakan kekuatan jimat Yin Yang. Tuan Muda Wolf, ini. Jason G memang terluka parah barusan. Menurut spekulasi Jason G, dia tidak akan bisa menyembuhkannya setidaknya selama setengah tahun. Tetapi dengan dampak berkelanjutan dari vitalitas Adler Wolf, Jason G merasa bahwa cedera di tubuhnya langsung membaik. Adler Wolf tidak berbicara, berbalik dan berjalan ke sisi Russo Kyle, menatap Russo Kyle yang benar-benar berdarah. Sentuhan emosi muncul di mata Adler Wolf. Saudara laki-laki Russo Kyle, Adler Wolf tidak melihat orang yang salah. Setelah dipukuli seperti itu, dia benar-benar membantu dirinya sendiri untuk melawan lagi dan lagi. Keturunan prajurit senjata Xuanwu memang luar biasa. Kekuatan kuat lainnya memasuki tubuh Russo Kyle. Setelah beberapa menit, Russo Kyle perlahan pulih, dan kalimat pertama adalah, "Jangan sakiti saudaraku." Setelah beberapa kenyamanan, Russo Kyle akhirnya yakin bahwa Adler Wolf aman. Sebagian besar cedera internal Russo Kyle dapat diperbaiki oleh Adler Wolf, tetapi lengannya patah, yang membutuhkan pembedahan. Russo Kyle, kamu dapat melakukan operasi dengan tenang. Maka kamu dan Gerard dapat memulihkan diri di sini. Setelah mengirim Russo Kyle ke ruang operasi, senyum di wajah Adler Wolf langsung mengeras. Jason G berkata kepada Adler Wolf dengan sangat cerdik, "Tuan Muda Wolf, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" "Blokir semua bandara, stasiun, dan semua pintu keluar di Kunceng. Saya ingin menghilangkan keluarga Yuli." Setelah suara itu jatuh, Adler Wolf memutar panggilan telepon Louis Spear. "Louis Spear, saya membutuhkan komando tertinggi Wolf di Kunceng. Di sekitar Kunceng, semua master keluarga Wolf, yang bisa datang dalam waktu setengah jam, semuanya datang. Saya ingin bunuh seseorang." Terima kasih sudah mampir di Novella Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.